Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya di Kang Edi Channel. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kali ini Bapak Ibu saya membawa informasi terkait dengan pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Pendaftaran akan segera dibuka tahun ini Bapak Ibu, dan saya batasi informasi ini persyaratannya apa saja. Ya, persyaratan untuk calon P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Pengadaan tenaga fungsional guru ini Bapak Ibu tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Sebagaimana tadi saya di awal saya sampaikan, ini adalah informasi awal Bapak Ibu. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi ketika Bapak Ibu ingin mencalonkan diri menjadi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kategori dan persyaratan pelamar Bapak Ibu. Di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 pasal 4 bahwa pelamar yang dapat melamar sebagai P3K Jabatan Fungsional Guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yang kedua pelamar umum. Di pasal 5 Bapak Ibu, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas. Jadi untuk pelamar prioritas ini ada pelamar prioritas 1, ada pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Nah, jadi ada dua kategori Bapak Ibu untuk tahun ini, ya, pelamar prioritas dan pelamar umum. Baik, kita lanjut. Untuk pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Bapak Ibu, yang pertama adalah THK 2, tenaga honor kategori 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Yang kedua Bapak Ibu, masih pelamar prioritas 1 ya, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Kemudian yang ketiga, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Kemudian guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Ini termasuk yang saya sebutkan tadi adalah termasuk pelamar prioritas pertama. Kemudian kita masuk Bapak Ibu kepada pelamar prioritas kedua. Pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan ini tenaga honorer kategori 2. Kemudian pelamar prioritas 3 adalah guru non ASN di sekolah negeri, ya. Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi teman-teman guru yang honornya di sekolah negeri, sekali lagi teman-teman guru yang honornya di sekolah negeri, ya, non ASN di sekolah negeri, ini syaratnya adalah terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Oke, lanjut. Di pasal 6 Bapak Ibu, untuk pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B. Nah, ini untuk pelamar umum. Jadi tadi disebutkan ada dua ya, ada pelamar prioritas dan kedua pelamar umum. Nah, untuk pelamar umum ini terdiri atas yang pertama lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Masih persyaratan Bapak Ibu ya, untuk pasal 7 pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Ini persyaratan umum bagi teman-teman yang ingin mencalonkan diri menjadi P3K ya, P3K Jabatan Fungsional Guru. Ini persyaratannya.
Yang pertama adalah warga negara Indonesia, yang kedua usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Nah, sekali lagi, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran. Kemudian yang C-nya, yang ketiga, persyaratan yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, ya, berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak pernah diberhentikan, ya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Oke, itu persyaratan. Persyaratan yang berikutnya adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian persyaratan berikutnya memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Sehat jasmani dan rohani, kemudian surat keterangan berkelakuan baik. Persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk yang pasal 8 pengecualian barangkali ini Bapak Ibu, ya, untuk memenuhi persyaratan umum, selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan. Jadi bagi teman-teman yang menyandang, ya, disabilitas, ini ada persyaratan tambahan. Yang pertama, melampirkan surat keterangan dari dokter, rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan yang kedua adalah menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Kemudian persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan verifikasi oleh panitia seleksi instansi daerah. Nah, ini terkait dengan jadwal Bapak Ibu. Untuk jadwal pelaksanaan ini diserahkan kepada nanti panitia, ya. Jadi jadwal pelaksanaan pengadaan P3K jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A ditetapkan oleh Panselnas, ya, Panitia Seleksi Nasional dan Panitia Seleksi P3K jabatan fungsional guru Kemendikbudristek sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kemudian jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada menteri. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa ini adalah informasi awal bahwa tahun ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Terkait dengan jadwal, nanti informasi berikutnya nanti akan kita sampaikan, ya, sesuai dengan keputusan dari panitia seleksi P3K tersebut. Bapak Ibu, untuk pemilihan tempat tugas sekarang Bapak Ibu, ya, ini saya ambil di pasal 33 misalnya. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi yang pertama kali dipilih adalah yang wajib dipilih oleh Bapak dan Ibu. Untuk pelamar prioritas, ya, ini adalah wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas, ya, sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik. Oke, kita lanjut. Nah, dalam hal tidak tersedia, ya, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik, maka pelamar dapat memilih sekolah lain, ya, yang masih tersedia kebutuhannya. Kemudian pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Kemudian keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian untuk
para pelamar yang umum ya, para pelamar dari kategori umum, pemilihan tempat tugasnya ini dilakukan menggunakan sistem chat UNBK ya. Kemudian pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, barangkali itu Bapak Ibu informasi awal ya yang dapat saya sampaikan terkait dengan keluarnya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen RB nomor 20 tahun 2022. Jadi intinya adalah tahun ini dipastikan pemerintah mengadakan seleksi ya untuk tenaga fungsional guru, khususnya untuk P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Untuk itu harap bersiap-siap kepada teman-teman, update terus Bapak Ibu informasi terkait dengan pengadaan P3K ini supaya Bapak Ibu tidak tertinggal informasi terkait dengan penerimaan ya seleksi P3K guru tahun 2022 ini. Barangkali informasi awal itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.